Kejahatan sudah merajalela di mana-mana. Di mana teman-teman sekalian ada yang membuat barang-barang palsu dari aslinya, dan ini hampir sama sekali ya, seperti uang palsu dan juga barang-barang yang palsu. Nah teman-teman sekalian, ibarat kita menggunakan yang namanya barang palsu yang berkaitan dengan jam tangan, kemudian emas, dan banyak lagi barang-barang yang lain, dan itu tidak menjadi sebuah persoalan. Bisa saja kita menggunakan barang-barang KW karena mungkin keuangan pas-pasan, dan itu tidak ada masalah, sah-sah saja kita memakainya. Tetapi jika kita berbicara tentang firman Tuhan, sebuah Injil Kristus yaitu kabar baik, maka kita tidak boleh menggunakan yang namanya KW, harus Injil asli. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu hati-hati dengan pengajaran sesat ya. Hati-hati terhadap pengajaran sesat. Kenapa? Karena di akhir zaman ini akan banyak penyesatan ya. Akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Itu sebabnya kita perlu waspada. Kita perlu membentengi umat yang kita layani, dan terutama diri kita sendiri, sehingga kita tidak menyesatkan banyak orang. Teman-teman sekalian, kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan, teman-teman sekalian, lihat di layar kaca. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sampai di sini teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Rasul Paulus sangat mengecam jemaat dan termasuk para pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat Galatia pada waktu itu. Dan kalau kita melihat ya, di sini sangat ditekankan sekali bahwa umat pada waktu itu begitu lekasnya, begitu cepatnya menerima ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran yang pernah mereka ajarkan. Dan itu juga terjadi di zaman sekarang ini, di kekristenan masa kini. Ada begitu banyak penyesatan, dan itu mudah sekali dipercayai oleh orang-orang Kristen. Nah teman-teman, hal ini kita melihat bahwa begitu banyak sekali penyesatan yang sedang terjadi. Itu sebabnya saya kasih tema hati-hati terhadap pengajaran sesat. Penyesat di akhir zaman ini merajalela di mana-mana teman-teman ya. Ada mereka memutarbalikan firman Tuhan ya. Pengajaran-pengajaran sesat di sini yaitu yang tidak sesuai dengan kredo para rasul atau keluar daripada ajaran-ajaran bapak-bapak gereja dan juga para rasul tentunya. Dan teman-teman, seperti apa saja contoh-contoh penyesatan yang terjadi? Ya, seperti saksi Yehova yang mengaku Kristen padahal mereka bukan Kristen. Ini sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja di tahun 325, yaitu di Konsili Nisea. Ya, sebenarnya ini adalah ajaran-ajaran Arius yang menolak ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya teman-teman sekalian berkembang juga sampai saat ini, dan itu sudah ditolak oleh gereja, maka kita juga harus menolaknya sampai pada saat ini. Ada lagi Mormon ya, yang punya pendapat bahwa Yesus Kristus itu ada dari hasil hubungan antara Tuhan Allah dan juga Tuhan Ibu, yaitu Maria menurut mereka. Ada lagi yang disebut dengan oneness, Jesus only ya. Jadi Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, dan Yesus itu sendiri gitu. Ya, ini disebut dengan Jesus only. Maka ini juga kita tidak setuju
Kemudian ada sabelinialisme dan modalisme. Kita juga harus menolak hal ini. Dan ada juga yang menganut kepercayaan dan ajaran seperti triteisme yang mentuhankan Maria dan juga Yesus dan Bapa ya di sorga. Kemudian ada lagi Children of God juga yang memutarbalikan, di mana mereka katakan bahwa Kristus itu yaitu Lucifer, karena menurut mereka Lucifer bukan dihukum atau dibuang tetapi diutus ke bumi. Maka juga kita menolak. Dan lebih-lebih lagi dari para kandurun-kandurun non-Kristen yang bertubi-tubi memutarbalikkan firman Tuhan di media sosial dan bahkan di tempat-tempat ibadah mereka sering memutarbalikkan. Ibarat seperti Ustadz Nandar, ya Ustadz Somad katakan di salib ada jin. Ustadz Nandar bilang Yesus menikah berpoligami. Dan kemudian ada Irene Handono, ada Yaya Waloni, Ustadz Munjir, Ustadz Nababan, kemudian ada Felicia, dan banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, ya juga pengajaran-pengajaran yang condong untuk menyerang iman kekristenan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Nah teman-teman sekalian, hal ini sendiri sebenarnya Yesus sudah memperingati kita di dalam Matius pasal 7 ayat 15 dan 21 sampai 23, di mana firman Tuhan mengatakan, teman-teman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah teman-teman sekalian, ini firman Tuhan yang ditunjukkan kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Artinya teman-teman sekalian, mereka menggunakan nama Yesus dalam melakukan mujizat, mereka melakukan nama Yesus dalam menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, dan macam-macam hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka itulah yang akan diusir, yang akan ditolak di hari terakhir, kata Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam hal ini kita harus berhati-hati. Demikian juga Rasul Paulus sudah mengingatkan kita juga di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan katakan, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Nah teman-teman sekalian, hal ini kita sudah diingatkan. Dan itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris yang masih berpegang kepada kredo para rasul yang mengakui Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, yang memiliki pribadi yang berbeda tetapi dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Mereka adalah Allah yang esa, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, yang masih percaya dengan kredo para rasul yang mengatakan Alkitab adalah firman Allah sepenuhnya, bukan berisi firman Tuhan. Teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan ya di akhir zaman ini untuk menghadapi mereka, pengajar-pengajar palsu ini, guru-guru palsu ini, bahkan hamba-hamba Tuhan palsu yang justru kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal-hal yang tidak benar ya. Jadi misalnya ada jemaat yang berpoligami lalu dibenarkan, diberkati dalam gereja. Ada jemaat yang hamil di luar nikah lalu tidak didisiplinkan, tidak dididik, tetapi diterima apa adanya ya, yang penting jiwa bertambah. Nah ini sudah menentang ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Atau ada yang menyimpang-menyimpang, misalnya dia syarat-syarat mereka untuk bisa melayani harus bisa berbahasa roh, harus bisa ya macam
macam-macam yang mereka ajarkan, dan ini sangat sama sekali menyimpang dari Injil yang sesungguhnya. Teman-teman, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah harus melengkapi diri ya dan jemaat dengan pengajaran yang benar dan sehat. Ini yang harus kita lakukan sebagai pengajar-pengajar, harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat ya. Harus kita mempersiapkan diri kita dan juga jemaat, mungkin dalam berupa PA ya, pendalaman Alkitab, tanya jawab, seminar, dan macam-macam lagi yang harus kita ajarkan. Dan tentu saja kita harus mempersiapkan diri kita. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 berkata teman-teman, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerja pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan teman-teman sekalian, tentu saja inilah yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kemudian kita melihat tadi di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus menekankan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini, dalam ayat 6 dan 7, tentu saja kita harus berhati-hati supaya kita tidak mudah percaya. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita dalam pengajaran-pengajaran terhadap umat, dan sehingga mereka memiliki yang namanya dasar-dasar firman Tuhan yang tentu saja pengajaran sehat menurut Alkitab dan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi kita saat ini sangat penting melengkapi diri kita. Tujuannya apa teman-teman sekalian? Yang pertama, supaya adanya pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, tidak mudah diombang-ambingkan dan bertumbuh dalam segala hal kepada Kristus. Teman-teman sekalian, poin yang kedua yang harus kita lakukan sebagai para hamba Tuhan, sebagai apologetika Kristen, juga sebagai pendeta, misionaris, dan tokoh-tokoh di dalam kekristenan, tokoh agama kekristenan maksud saya, kita juga harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus belajar apologetika dengan baik. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali di luar sana yang tidak suka ketika kita melakukan apologet. Demikian juga saya, seringkali saya ditegur juga, stoplah untuk berapologetika, itu resikonya berat, kamu bisa saja dijerat hukum ya, karena membahas ustadz-ustadz, menjawab para kandur-kandur itu, nanti kamu bisa mendapatkan masalah dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, apa yang mereka sampaikan memang itu hal yang benar, tetapi apakah kita diam ketika iman kita dihina-hina, dilecehkan, dan juga diputarbalikkan pengajaran-pengajaran Alkitab? Tentu saja kita tidak tinggal diam, kita harus meluruskan selagi kita tidak lompat pagar ya. Maksud saya teman-teman, kita juga jangan membahas Islam, membahas Al-Quran tanpa sebab ya, tetapi jika ada sebabnya, misalnya kita menjawab Ustadz Nandar atau Ustadz Somad yang katakan bahwa Yesus sudah menikah, berpoligami, dan di salib itu ada jin kafir, panggil haleluya, maka kita punya hak untuk memberikan jawaban dan meluruskan. Ataupun seperti yang dilakukan oleh Ustadz Mujir, dia katakan bahwa Yesus itu memang juru selamat, tetapi juru selamatnya hanya untuk orang Yahudi saja. Kalau kamu orang Nias, kalau kamu orang Indonesia, maka kamu tidak diselamatkan oleh Yesus ya.
kamu tidak diselamatkan karena dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Bahkan teman-teman sekalian, dia katakan tidak segan-segan bahwa orang di luar Israel itu dianggap binatang oleh Yesus Kristus. Karena Yesus pernah menyampaikan dengan menjawab seorang perempuan Samaria dengan berkata, tidak baik sepotong roti yang sudah disiapkan kepada anak kecil lalu dilemparkan kepada anjing. Maka diambil kesimpulan oleh Ustaz Mujir dan juga almarhum Insa Monggo-Ginta bahwa di luar Bani Israel itu binatang. Nah, kita harus berapologetika untuk meluruskan supaya teman-teman sekalian, jemaat Tuhan, jemaat kekristenan yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, ketika mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran sesat semacam itu, maka mereka bisa mendapatkan jawabannya ke channel-channel Kristen. Misalnya di TV Laskar Kristus, ada di Bambang Nursena, ada di Pagracia Pelo, dan ada banyak lagi apologet yang lain. Jadi teman-teman, mengapa kita harus belajar berapologetika? Karena akan banyak penyesatan di akhir zaman. Ini dia. Di dalam teman-teman sekalian ya, Matius pasalnya yang ke-24 ayat 24, Yesus juga sudah memperingati dengan berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi teman-teman sekalian, sudah seringkali kita diingatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan Mesias palsu. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Itu sebabnya saya kasih di poin kedua, harus belajar apologetika dengan benar. Mari kita belajar dengan orang-orang hebat seperti Pak Gracia Pelo, Pak Bambang Nursena, Pak Deki Nganas, Ibu Rita Wahyu, dan juga ada begitu banyak lagi ya tokoh-tokoh kekristenan seperti Pak Pendeta Esra Soru, Pak Stephen Tong, dan Pak Pendeta Budi Asali. Ada begitu banyak. Mari kita belajar ya tentang apologet yang benar. Supaya apa teman-teman sekalian? Ya, agar kita tetap waspada dan menguji segala ajaran-ajaran yang baru kalau kita sudah tahu yang benarnya. Kalau kita sudah tahu, oh ini sesat, ini pengajaran yang berbeda dari ajaran para rasul, maka kita bisa mengujinya. Dengan cara apa? Kita menganalisis kembali daripada firman Tuhan. Kemudian juga kita diingatkan supaya kita jangan mudah percaya terhadap pengajaran-pengajaran di luar sana. Karena ada banyak juga teman-teman sekalian berkata bahwa standar untuk diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu bisa berbahasa roh. Ya, makanya ada beberapa yang mengatakan, ayo bangkitkan manusia rohmu, kita berbahasa roh bersama-sama. Maka banyaklah bahasa roh yang muncul-muncul, yang menurut saya itu aja. Setiap minggunya bahasa rohnya itu aja. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah punya pengajaran yang benar, maka kita bisa menyaring, kita bisa menganalisis, kita bisa uji kembali ini benar atau tidak. Ini Injil asli atau Injil palsu. Kemudian jangan kompromi pada ajaran sesat. Lawanlah. Pokoknya luruskan ya sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Nah, teman-teman sekalian, Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, sekalipun kami atau malaikat dari sorga, jika dia memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8, teman-teman sekalian bisa baca di sana. Rasul Paulus katakan bahwa sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang mengajarkan Injil yang berbeda dari yang mereka sudah ajarkan, terkutuklah orang itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu sebabnya saat ini kita harus berhati-hati. Jangan kita mudah untuk percaya dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Ada banyak sekali saat ini menyimpang daripada kebenaran Alkitab. Ya, maka sebagai kesimpulan dari video ini yang saya sudah sampaikan melalui firman Tuhan Galatia 1 ayat 6 sampai 8, maka kesimpulannya teman-teman, yang pertama, melekatlah kepada Tuhan dan berakarlah dalam firman adalah kunci melawan tipuan iblis. Yang kedua, perhatikan dengan seksama doktrinal dan kredo para rasul, yaitu mengakui Allah Tritunggal yang memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini ketiga pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi seperti yang diklaim oleh Jesus only atau oneness. Kemudian teman-teman sekalian, harus menerima Alkitab sebagai firman Allah sepenuhnya, bukan berisi firman
Allah. Jadi itu saja yang saya bisa bagikan buat kita dalam video kali ini, dan biarlah kita diberikan hikmat, marifat oleh Tuhan sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan melalui rupa-rupa pengajaran yang sesat di akhir zaman ini. Saya Arif Gula undur diri teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.